Roy Suryo CS tumbang. Sekarang giliran Demokrat. Farhad menyebut Demokrat seharusnya tidak sibuk melapor sana-sini. Lebih baik buktikan dengan membela pemerintahan ini dan meluruskan keadaan. Farhad juga menyinggung AHY, yang dinilai ikut menyerang Jokowi, padahal Jokowi adalah tokoh yang membuka jalan hingga AHY bisa masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi. Lebih kurang hampir seminggu saya habis dibullying oleh orang-orang Demokrat barangkali di sosial media. Saya dimaki-maki, bahkan suku saya Piliang pun dihina-hina. Paling konyol yang dilakukan Jokowi adalah tuduhan tanpa bukti yang diarahkan pada Pak SBY dan Ibu Megawati. Saya minta tolong buat siapa saja yang mengenal beliau, tolong disampaikan ke keluarganya, beliau ini daripada jalan, kasihan, nggak pulang-pulang, insya Allah saya siap membantu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang respon aliansi pendukung Prabowo, Gibran, dan Jokowi ya, termasuk juga YouTuber Nusantara, begitulah sebagian ada di dalamnya. Setelah 4 akun media sosial disomasi oleh si BY ya, sebelumnya saya mengira bahwa somasi itu memang benar-benar dilayangkan oleh si BY secara pribadi ya, atau dia kan seolah-olah dianggap sebagai pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Tetapi faktanya berdasarkan informasi yang berkembang ya di media sosial, ternyata somasi itu dilayangkan oleh si Partai Biru ya, atas restu sang putra mahkota. Dan Budius Ma'ruf Biliang ya, seorang konten kreator terkenal yang juga salah satu yang mendapatkan somasi, menyayangkan hal itu. Menurutnya hal itu dianggap tindakan yang sangat teledor ya. Siapa yang dimaksud teledor ya? Putra mahkota lah. Apalagi ya istrinya si Budius ini juga mendapatkan somasi teman-teman ya. Jadi bukan hanya Budiusnya saja, tetapi juga istrinya ya. Dan tidak hanya itu, Budius juga mengaku bahwa dirinya itu akhir-akhir ini kerap mendapatkan teror ya. Teror dari siapa? Ya nanti kita simak bareng-bareng aja, karena Budius mengungkapkan sebuah nama ya, walaupun ya itu baru sekedar dugaan. Sementara itu Bung Ade Armando ya, tahu ya Bung Ade Armando ya, dengan terang-terangan malah menyebut bahwa sepertinya Partai Biru memang sejalan seiring dengan si Panci dalam menjatuhkan Jokowi. Waduh, kurang lebih seperti itulah pernyataannya Bung Ade Armando. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy Suryo CS tumbang. Sekarang giliran Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah Demokrat yang melaporkan 4 akun media sosial dikritik keras oleh pengacara Farhad Abbas. Dalam konferensi pers Jumat, 9 Januari 2026, Farhad menyebut Demokrat seharusnya tidak sibuk melapor sana-sini. Lebih baik buktikan dengan membela pemerintahan ini dan meluruskan keadaan, kata Farhad. Farhad juga menyinggung AHY, yang dinilai ikut menyerang Jokowi, padahal Jokowi adalah tokoh yang membuka jalan hingga AHY bisa masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Di mata publik, pola ini makin terbaca. Mulai dari isu pemakzulan Gibran, isu ijazah Gibran dan Jokowi, hingga gelombang serangan di media sosial, nama-nama yang muncul selalu berasal dari lingkaran Demokrat. Kini, ketika tekanan balik datang,
Demokrat justru memilih jalur pelaporan. Bagi publik, ini bukan lagi kebetulan, melainkan benang merah dari manuver politik yang mencoba mengguncang pemerintahan Prabowo Gibran dari dalam. Gimana nih menurut kalian? Kalau kami sih, dari dulu sudah membaca. Demokratlah dalangnya. Demokrat berada di balik gelombang serangan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Tinggalkan komentar kalian di bawah dan jangan lupa follow untuk update kabar berita selanjutnya. Kunjungi juga website kami sipjos.com untuk opini publik yang lebih berani, tanpa framing dan anti-hoax. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman semakin yakin siapa pihak atau orang yang berada di balik semua ini ya, di balik orang-orang yang sangat semangat mencaci, memaki, menghina Jokowi dan Gibran? Ataukah teman-teman mulai berubah pendapat? Oh ternyata bukan separtai biru bang, oh ternyata bukan si BY bang, ternyata bukan si Putra Mahkota bang. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Kami tidak bukanlah buzzer pihak manapun, sehingga kami berusaha bersifat netral, kami sajikan untuk kita diskusikan, ya kan? Tapi kalau saya ya punya pendapat sendiri dong, ya toh iyalah kita kan boleh beda. lanjut. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi. Sebagaimana tadi dikatakan, Partai Demokrat layak malu ya melakukan apa yang mereka lakukan. Ya. Terutama tadi mendengar cerita dari istrinya Budius. Siapa namanya tadi? Sudirowi ya. Itu apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap seorang, biar bagaimanapun harus disebut gendernya perempuan, seorang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun tapi dituduh macam-macam. Budius sendiri sudah berusaha mengklarifikasinya, berusaha memenuhi permintaan dari Partai Demokrat, tapi kemudian masih terkena somasi berulang kali. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi. Ya, ini seperti memperkuat dugaan tersebut. Jadi saya menyarankan memang dengan segera teman-teman Demokrat itu menghentikan langkah-langkahnya yang justru akan memperburuk reputasi mereka dan juga memperburuk keutuhan koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Maju. Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas Kim dan sekaligus Ya, menarik sekali teman-teman ya pernyataan Bung Ade Armando ini di bagian depan tadi ya. Sepertinya Partai Biru memang berjalan bersama atau sejalan seiring dengan Dewa Panji dan kawan-kawan dalam menyerang atau menjatuhkan reputasi Jokowi. Waduh. Ini disampaikan oleh Bung Ade Armando dalam sebuah konferensi pers ya. Seperti yang saya sampaikan pada opening tadi, ya ini sekelompok atau aliansi masyarakat pendukung Prabowo, Gibran dan juga Jokowi ya, ini menyikapi somasi yang dilayangkan oleh si BY beberapa waktu lalu ya. Nah, coba kita tengok bagaimana pernyataan Budius Ma'ruf Biliang ya, karena tadi di bagian opening sudah saya singgung bahwa Bung Budius ini mengaku katanya istrinya itu juga disomasi, dirinya diteror, dan menyebut bahwa si Putra Mahkota ini sangat teledor sebagai calon pemimpin. Ya emang nggak layak jadi pemimpin ya. Coba kita dengar bareng-bareng, ini dia.
Dalam persoalan ini, AHY ya jangan membiarkan anak buahnya bekerja gegabah seperti itu. Dia kan katanya calon wakil presiden atau calon presiden, saya juga nggak tahu apakah seorang calon pemimpin tidak bijak begini bersikap. Kenapa kok langsung menyimpulkan akun Sudirowi Budius M. Piliang itu adalah Budius M. Piliang? Sudirowi itu istri saya. Ya, lebih kurang hampir seminggu saya habis dibullying oleh orang-orang Demokrat barangkali di sosial media. Saya dimaki-maki, bahkan suku saya Piliang pun dihina-hina gara-gara ya keteledoran Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa saya bilang ini adalah, saya nggak mau mengatakan ini Demokrat, ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Karena apa? Saya mendapat konfirmasi ketika kemarin Bang Akri, mana Bang Akri? Nah, dalam acara head to head ketika Bang Akri menanyakan ke Khairul Umam, ya, salah satu petinggi, nah itu juga adalah teman saya, Khairul Umam. Cuma dia sekarang lagi nggak kenal saya nggak tahu. Ya, Agri bertanya, ini laporan ini atau somasi ini, ya, atas seizin sepengetahuan Pak SBY atau AHY? Jawaban Khairul Umam, iya pasti, karena BHPP itu adalah bagian dari DPP Demokrat. Dan ini semua seizin dan sepengetahuan AHY, Ketua Umum. Artinya apa? Saya ingin mengatakan di sini, AHY ya tidak hati-hati, gegabah dalam mensomasi saya yang ternyata itu adalah akun istri saya. Ya, ini keteledoran yang sebenarnya untuk level Menko ya di kabinet ya nggak perlu terjadi sebenarnya. Kenapa AHY tega ya melakukan semacam politik adu domba sama kita koalisi di kabinet Pak Prabowo Gibran ya? Apakah AHY ingin menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Kim ini? Iya. Apakah ingin menjadi duri dalam daging? Siapa Bang? Yang barusan disampaikan oleh Bung Budius Ma'ruf Piliang. Yang nggak perlu saya ulangi lagi karena jujur aja ya. Saya itu kalau menyebut nama walaupun hanya inisial orang-orang yang bikin enek itu ya males gitu loh ya. Orangnya bikin enek, nyebut namanya aja juga sudah enek gitu. Keteledoran calon wapres dari mana? Udah, aduh, kacau ya. Gimana menurut teman-teman? Jadi memang ya kalau berdasarkan pernyataan Bung Budius ya memang kelihatan ada sosok yang menurut saya sangat teledor dan munafik gitu ya. Jadi dia menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, tetapi dia justru menjadi duri dalam daging ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya. Istrinya Budius Ma'ruf Piliang ini juga mendapatkan somasi gitu. Ya, aduh, memang ya Sudirowi itu ada saya sering menonton di TikTok ya, ada channel namanya itu Sudirowi gitu loh. Nah, Sudirowi ini jarang membuat konten sendiri, dia sukanya itu merepost ya konten-konten milik orang lain, diberi tambahan nilai dan lain sebagainya, kemudian diupload ulang. Nah, itu ternyata juga mendapatkan somasi. Dan juga katanya Bung Budius Ma'ruf Piliang ini juga sering mendapatkan teror. Nah, gimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Paling konyol yang dilakukan Jokowi adalah tuduhan tanpa bukti yang diarahkan pada Pak SBY dan Ibu Megawati. Saya minta tolong buat siapa saja yang mengenal beliau, tolong disampaikan ke keluarganya, beliau ini daripada jalan, kasihan, nggak pulang-pulang, insya Allah saya siap membantu beliau. Ya, video ini mudah-mudahan nanti dilihat anaknya dan anaknya segera menjemput ke rumah saya. Ngoten nggih Pak, nggak apa-apa ya, ikhlas ya. Ternyata Sengkuni yang satu ini ya kan belum tobat toh. Aduh, Pak Purnomo. Saya kasih tahu Pak Purnomo ya. Selama ini reputasi Anda baik.
Tapi kalau Anda ingin merusak reputasi Anda, coba ya kan, kakek ini rawat di rumah Anda. Saya jamin rezeki Anda seret, nasib Anda akan malang terus. Loh kok bisa Bang? Iya, ini orang pembawa sial. Ada aja. Mbah udah tua loh Mbah, taubat ya. Lanjut. Jokowi hanya sebut, ada orang besar di belakang tuduhan ijazah palsu. Jokowi tidak menyebut nama dan tak nuduh siapa. Tak ada tuduhan, ada yang merasa terzolimi. Itulah salah satu kelebihan Jokowi, mengail di air jernih. Setiap pernyataan Jokowi bikin heboh kelompok pembenci. Artinya, Jokowi bagi mereka adalah sosok super sakti. Kita bisa bandingkan mantan Presiden SBY dan Jokowi sangat jauh berbeda. Menurut teman-teman, siapa presiden paling Anda sukai? Sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghargai. Jokowi terlahir dari rakyat biasa. Masa hidupnya penuh keprihatinan. Jadi sangat peduli terhadap rakyat kecil. Sering turun, langsung menemui masyarakat dan mendengar setiap keluhannya. Sering lihat masyarakat yang kekurangan makan, sering lihat masyarakat yang susah berobat. Jadi Jokowi tahu persis apa yang diinginkan masyarakat. Kalau belum dirasa sempurna, kini masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Seluruh lapisan masyarakat menerima manfaat BPJS Kesehatan, coba renungkan. Tapi kita heran, kenapa masih ada kelompok yang tidak suka, tebar fitnah, dan menghina. Ketika COVID melanda dunia, banyak nyawa melayang sia-sia. Ketika COVID melanda dunia, hanya Jokowi lah yang berani mengambil keputusan tepat. Semua salah, walau dihina, difitnah, sebegitunya Jokowi tak pernah bereaksi. Jiwa pemimpin besar, sang pengayom yang dekat dengan rakyat. Karena setiap kata yang keluar dari mulut beliau adalah sabda pandita. Kita bandingkan dengan presiden sebelumnya, Jokowi adalah mantan presiden terbaik yang kita punya. Share sebanyak-banyaknya agar masyarakat tidak melulu terkecoh oleh kelompok pembenci. Silahkan tulis komentar Anda di sini, tapi awas, jangan kena somasi. Lah iya, Jokowi tidak pernah menyebut nama ya. Jokowi hanya menyebut orang besar, tetapi ya kita bisa melihatlah dari eskalasi ini ya, bahwa kasus ini sebentar lagi akan P21 alias dinyatakan sempurna dan kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan, disidangkan. Nah, jadi orang-orang besar yang disindir oleh Pak Jokowi ini merasa, wah ini bahaya sekali kalau sampai nanti di persidangan, sampai ada penggiringan opini atau ada salah satu saksi yang menyebutkan nama orang besar tersebut, kan bisa berabe. Akhirnya muncul ya kan, hanya dengan sindiran langsung muncul. Nah ya lanjut. Hidup Jokowi. Harus kita akui secara bersama-sama bahwa politik Pak Jokowi itu jempolan. Pak Jokowi tidak peduli dengan kroco-kroco macam Panci and the Gang, tapi lebih kepada memancing sang dalang untuk keluar. Siapa orang besar ya di balik dari isu ijazah palsu selama ini yang kita dengar. Dan berita yang lainnya kawan-kawan, kemarin saya mendapatkan berita dari CNN bahwa Pak SBY mungkin melalui Badan Hukum Partai Demokrat melaporkan 4 akun ya, dan polisi akan memeriksa 4 akun mereka yang menuduh Pak SBY sebagai dalang ijazah palsu, dan saat ini kepolisian sedang menyelidikinya. Ini semakin keren, dan saya akan menunggu drama ini. Sepertinya menarik. Kira-kira siapakah dalang di balik ijazah palsu? Hidup Jokowi. Iya, menarik sekali ya.
Karena begini loh, dalam ilmu psikologi, ketika kita itu tidak melakukan sesuatu, maka kita akan tenang. Itu hukum psikologi ya. Kalau nggak percaya silakan Anda pelajari, silakan masuk ke fakultas jurusan psikologi, atau misalnya baca aja lah di Google gitu ya. Atau rasakan sendirilah ya, jika misalnya nih ada kehilangan ya di kelas atau di kampung begitu, kemudian kita tidak merasa melakukan tidak merasa sebagai pencurinya, maka kita akan tenang. Bahkan ketika kita diinterogasi pun kita akan tenang. Jelas-jelas diinterogasi loh ya, karena dicurigai, mungkin karena tetangga atau apa, tapi karena kita tidak melakukan pencurian, kita tenang. Tetapi kalau kita melakukan pencurian, jangankan diinterogasi, jangankan dituduh sebut nama. Ketika tetangga atau polisi sudah mengatakan begini, pencurinya sudah kami kantongi namanya. Waduh, itu sudah mencret-mencret itu. Itu fakta psikologi gitu loh. Nah, gimana dengan kasus ijazah palsu Jokowi ini ya kan? Hanya Pak Jokowi menyebut orang besar, ada orang yang sudah kelojotan. Kira-kira rumus psikologi itu berlaku nggak dengan situasi dan kondisi ijazah palsu ini? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Bagaimana pendapat Anda, baik setuju maupun tidak setuju ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.